Tapi di balik nikmat yang luar biasa ini Bapak Ibu, ancamannya juga luar biasa. Aceh itu bukan di tengah laut. Aceh itu induknya Pulau Sumatera, di kepalanya Pulau Sumatera. Tapi begitu datang ombak bergulung dari tengah, 200.000 orang habis meninggal dunia. Bukan di tengah laut. Makanya saya tanya Pak Bupati, berapa penduduk kita Pak? Kata Pak Bupati, 86.000, betul Pak Bupati? 86.000, terbayang saya Aceh. Wah, putus ini. Maka orang di Sedanau, orang di Natuna, kalau tak kuat-kuat bersyukur kepada Allah, kalau tak kuat-kuat bermunajat kepada Allah, ini tak tanggung-tanggung, lemah badan. Saya aja pun tak tahan tegak ini lama-lama. Timbul cemas kita. Tapi karena kita sudah gantungkan tawakal kita kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan gara-gara satu semut menggigit satu pokok kayu dibakar raja. Jangan gara-gara dosa kita seorang habis semua kena azabnya. Jadi kalau ada anak muda di Sedanau pakai narkoba, sabu-sabu, ngisap ganja, game online, judi online, main gadget, tak tentu arah, dinasehati sama orang, kenapa kau pakai narkoba? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Ada orang muda sekarang begitu prinsipnya, ditulis pula tuh pakai baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Cakap kau ni ada betulnya. Kau mabuk pakai duit kau, kau sakau pakai otakmu. Tapi kalau azab Allah itu datang, rumah kami kena juga bodoh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Pekanbaru sampai ke Batam, dari Batam terus ke Ranai, dari Ranai tiba di Sedanau. Saya tidak pantun cerita ya. Jauh lah udah perjalanan ini. Saya ingin tahu saya ini sedang berada di mana. Maka tadi saya buka handphone, saya buka Google Map, www.google.com. Saya tengok di mana aku nih sekarang. Pandang ke bawah, Pulau Jawa. Bawah kiri Pulau Sumatera, bawah kanan Pulau Kalimantan, sebelah kanan Kucing Sarawak Brunei Darussalam, sebelah kiri Singapura dan Malaysia yang dulu tak bisa masuk ke dalam. Tengok ke atas Kamboja dan Vietnam. Rupanya aku sedang berada di tengah laut lepas. Terlintas juga dalam hati, sempatlah tsunami datang. Terlintas dalam hati saya. Tapi mendengar bacaan Al-Quran oleh Qori'ah, takbir oleh Pak Bupati tadi, itulah yang menguatkan hati. Kalau tidak, cemas-cemas juga kita. Sampai kemarin ini bukan senang, ngeri-ngeri sedap. Lebih banyak ngerinya daripada sedapnya. Begitu sampai tadi dipakaikanlah tanjak ke kepala Ustaz Abdul Somad. Mepantunlah Datuk Huzrin Hud. Apa kata beliau? Di mana bumi dipijak,
Di situ langit dijunjung. Di mana lelaki belum lagi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Jadi waktu dibawa berkeliling tadi, nampak saya banyak perempuan tak bertudung. Oleh itu, saya tanya, ini siapa? Kenapa dia tak bertudung? Ustaz Somad, ini saudara kita Tionghoa. Oh, memang dia tak wajib. Tapi kenapa dia pakai kamera mensyuting saya dan senyum diangkatnya tangan? Begitulah orang sedanau ni ramahnya Pak Ustaz Somad. Itulah maka nanti malam itu tidak kita buat tablik akbar di masjid, di tanah lapang. Kenapa? Kalau di masjid mereka tak bisa masuk. Ini alasan kenapa di tanah lapang. Tapi setelah saya tengok-tengok ternyata bukan itu alasannya. Kalau dibuat di masjid mana muat? Sebanyak ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai dibawa berkeliling, saya tengok di bawah jalan itu bukan tanah, laut rupanya. Lama sudah saya hidup. Terus terang, kalau Bapak Ibu singgah ke rumah saya di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, belum beraspal lagi jalan ke rumah. Di sini laut di aspal. Luar biasa memang Natuna ini, Masya Allah. Ini video saya tentang sedanau beraspal di atas laut nih, tolong disimpan. Ada gunanya nanti tahun 2024. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi siang dengan Pak Bupati, dengan Pak Sekda, dengan Pak DPRD sudah sholat Jumat, sudah khutbah Jumat, sudah tausiah Jumat. Jadi bayangan saya, tak mungkinlah rasanya mereka ini ikut nanti sampai ke sedanau. Sampai sini ada juga lagi mereka. Oh, memang. Kadang tempat lain kita ceramah, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Sekda atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak DPRD atau yang mewakili. Padahal dia wakil rakyat, diwakilkannya pula ke orang lain lagi. Di sini hadir semuanya. Pak Kapolres ada, Pak Danlanal ada, Pak Dandim ada, Bapak Kapolsek ada, Ketua Majelis Ulama Indonesia ada, Datuk Uzrin Hud ada. Tapi kalau saya sebutkan semua, maulah sampai azan subuh baru selesai. Jadi kalau mau ringkasnya, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Luar biasa. Tengoklah cantiknya daun keladi lengkap dengan indahnya. Patutlah kami tak naik dari sini tadi. Mana mau naik? Pijak listrik. Naik dari samping. Tapi rekamannya berkesan. Kalau nanti ditunjuk orang, di mana Ustaz ceramah payung kanan dan kiri indah, lampunya luar biasa. Itulah kemarin di sedanau itu. Kenapa sedanau namanya Pak Ustaz? Entah, belum nampak danau lagi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya saya kalau pergi ke daerah pesisir tepi laut, mohon maaf, beribu maaf, 10 jari ku angkat 11 dengan kepala. Kesan saya kalau tepi laut itu mohon maaf, kotor, jorok, kumuh, bau, busuk, hitam. Tapi di sedanau, tadi waktu sedang makan-makan dengan Datuk di dekat masjid tadi, di surau tadi yang saya tanda tangani tadi, saya tengok ke bawah, assalam, nampak di bawah itu dasar bersih,
Rumah-rumah pun bagus-bagus. Cuman saya segan bertanya, apa dari ada orang nih piara tuyul. Segan saya bertanya. Jadi saya biasanya memang tak bertanya, saya dengar aja mereka bercerita apa yang mereka cakapkan. Rupanya saya tanya, banyak jaring-jaring di bawah. Apa ini Pak? Ini ikan sok soma. Ikan apa namanya? Napoleon. Oh, dari Prancis. Berapa harga ikan ini? Sekilonya 1 juta Pak Ustaz. Apa kata saya? 1 juta. Di Pekanbaru tuh 1 juta, hampir 1 kresek penuh. Allahu Akbar. Nikmat yang mana lagi yang didustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalaulah tak disyukuri nikmat ini, la in syakartum la azidannakum. Rumah yang sudah cantik bagus-bagus tadi syukuri. Kalau disyukuri, rumah yang satu jadi 2, sampan yang satu jadi 2, bini yang satu tetap 1. Saya mancing aja Bu. Bapak tuh udah senyum aja dah. Ibu tuh yang cemas. Saya tahu kecemasan ibu sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kalau tak disyukuri nikmat Allah ini, lautannya begitu luas sejauh mata memandang, dan ikan-ikannya luar biasa. Saya pun disambutlah di rumah Pak Izhar. Pandang ke kanan, lobster. Tengok ke kiri, ikan kerapu. Pandang ke depan, ikan merah. Tengok lagi terus ke atas, apa ini bersisik-sisik ini? Saya sangka ular naga. Inilah dia ikan Napoleon itu Pak Ustaz. Datang pula Datuk Uzin Hud, kata Datuk, Ustaz Somad, kalau makan ini tenaga kita 40 orang lelaki gitu. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada lagi nikmat sebesar ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita tinggal mensyukurinya saja dengan banyak-banyak bersyukur, banyak sholat berjamaah. Alhamdulillah, surau, masjid. Saya tak pernah ikut memancangkan tiangnya ke dalam laut di Sedanau. Saya tak pernah ikut gotong royong. Tapi giliran tanda tangan Pak Bupati pun tak ada nama beliau di situ tadi. Berdiri Pak Bupati di samping. Berikut ini penandatanganan yang akan ditandatangani prasasti oleh Al-Mukarram Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad. Hampir habis prasasti itu saking panjangnya. Ditandatanganilah ya Allah. Malunya aku ya Allah. Aku tak ada ikut membangun, aku tak ada ikut gotong royong. Giliran menandatangani dipersilakan pula lah. Begitulah baiknya saudara-saudara aku yang ada di Sedanau. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, maka balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan. Mudah-mudahan orang Sedanau panjang umur, murah rezeki, keluarga istiqomah, iman dan Islam, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak cucu menjadi soleh dan solehah, mati husnul khatimah, masuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di balik nikmat yang luar biasa ini Bapak Ibu, ancamannya juga luar biasa. Aceh itu bukan di tengah laut. Aceh itu induknya Pulau Sumatera, di kepalanya Pulau Sumatera. Tapi begitu datang ombak bergulung dari tengah, 200.000 orang habis meninggal dunia. Bukan di tengah laut. Nanti saya tanya Pak Bupati, berapa penduduk kita Pak? Kata Pak Bupati, 86.000. Betul Pak Bupati? 86.000. Terbayang saya Aceh, wah putus ini. Maka orang di Sedanau, orang di Natuna, kalau tak kuat-kuat bersyukur kepada Allah, kalau tak kuat-kuat bermunajat kepada Allah, ini tak tanggung-tanggung, lemah badan. Saya aja pun tak tahan tegak ni lama-lama. Timbul cemas kita.
Tapi karena kita sudah gantungkan tawakal kita kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan gara-gara satu semut menggigit satu pokok kayu dibakar raja. Jangan gara-gara dosa kita seorang habis semua kena azabnya. Jadi kalau ada anak muda di Sedanau pakai narkoba, sabu-sabu, ngisap ganja, game online, judi online, main gadget tak tentu arah, dinasehati sama orang, kenapa kau pakai narkoba? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Ada orang muda sekarang begitu prinsipnya, ditulis pula tuh pakai baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Cakap kau ni ada betulnya. Kau mabuk pakai duit kau sakau pakai otakmu. Tapi kalau azab Allah itu datang, rumah kami kena juga, bodoh. Mari kita jaga. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama di sana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka masih mau beristighfar. Jangan sangka Allah belum turunkan azab karena Allah lupa. Jangan sangka Allah tidak turunkan azab karena Allah lalai. Tapi karena masih ada di sini mulut-mulut yang suci bersih, bangun dia malam beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itulah yang menyebabkan azab itu tak turun. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang, paling panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, payah kami ngapalnya itu Pak Ustaz. Apa pula payah menghafalnya? Orang-orang Sedanau ini cerdas, ikannya bergizi, berkualitas. Betul? Tulis saja di Google tuh, Sayyidul Istighfar. Print, cetak, tempel di dapur sambil masak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Pagi baca, siang baca, malam baca. Insya Allah seminggu hafal. Tak juga hafal, cabut, bakar, masukkan ke kopi. Insya Allah hafal tidak, TBC kena. Kalau beristighfar pelan lah. Kalau beristighfar masukkan ke dalam hati. Banyak juga orang sekarang beristighfar tak jelas, tak apa ujung macam bim salah bim abrakadabra. Astagfirullahalazim. Apa yang kau baca tadi? Entah, dia pun tak ingat apa yang dia baca. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah dosa kita. Saya ustaz, saya ulama, saya buya, saya kiai, saya profesor, saya tak ada dosa, saya tak ada silap, saya tak ada salah. Saat kau mengatakan kau tak berdosa, tak silap dan salah, saat itu engkau sedang silap, sedang lupa, sedang salah. Sedangkan Nabi Adam pernah silap, tapi Nabi Adam mengaku doa yang paling tua, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya itu dulu kalau dapat duit mabuk, kalau dapat duit tak balik-balik main judi, tapi sekarang udah tobat Pak Ustadz. Kenapa dia tobat? Stroke. Itu bukan tobat,
karena tak sanggup lagi buat dosa. Jangan tobat menunggu azab datang. Untuk apalah Ustaz ceramahi kami tentang tobat? Kami ini kan udah tobat karena baiklah kami maka datang pengajian ini. Yang ku ceramahi bukan kalian, saudaraku, abang, adik, kakak, makcikku. Memang nampaknya aku bercakap di depan kalian, tapi kan direkam. Tengoklah kamera, hidup kamera ini kan. Alhamdulillah. Kadang tempat lain berserakan kamera, pas kita tanya, dek tolong rekamannya, mohon maaf pak, kameranya mati. Jadi itu apa kalian pasang tadi? Gaya-gaya aja. Hebatnya di Sedanau hidup kamera itu, dan salah satunya nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Apa kata makcik tadi? Rasa mimpi Ustadz Somad. Selama ini menengok Ustadz di handphone aja. Banyak tadi di jalan tuh saya menengok dari tatapan matanya macam-macam, heran dia. Kok Ustadz ini lebih ganteng dari aslinya, kata dia. Lepas perasaan saya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini kita jumpa di layar monitor, selama ini kita jumpa di TV One, selama ini kita jumpa di handphone. Hari ini kita bertatap muka. Abdul Somad datang sedang menjenguk saudaranya. Kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, sama-sama Melayu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikatan yang kedua, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai kau bukan saudaraku satu akidah, andai kau bukan saudaraku satu agama, maka engkau tetaplah saudaraku. Sama-sama Pancasila, sama-sama Undang Dasar 1945, sama-sama Negara Kesatuan Republik. Berjumpalah saya sama Presiden Riau Merdeka. Sarapan pagi. Apa kata dia? Sekitar 5 tahun yang lalu. Kita kalau mau merdeka bisa. Terus kenapa kita tak merdeka? Karena Amerika permintaannya satu. Kalau mau ku kasih yang satu itu, merdeka kita sudah. Apa dia minta? Natuna. Kita masyarakat yang paling cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Makanya orang Melayu sangat marah ketika saya dituduh radikal. Kepala kau kena pukul. Sultan Siak Sri Indrapura menyumbang 13 juta gulden untuk perjuangan melawan Belanda. Ketika Amerika mau membuat kita merdeka, tapi orang Melayu tak mau memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita paling cinta dengan negeri ini. Itu maka mereka geri gelar saya Datuk Sri Ulama Setia Negara, karena kita cinta kepada negeri ini. Allahu Akbar. Marah Ustaz nih? Enggak, cuma agak pedas saja sambal tadi sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kita ajarkan ke anak-anak kita ini. Makanya tadi saya tanya, ini sekolah sampai apa di sini Pak? Sampai sanawiyah aliyah. Sekolah tinggi ada? Sekolah tinggi alhamdulillah ada. Sekarang bagaimana dengan dulu? Ustadz Abdul Somad kuliah di IAIN Susko Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Riau, angkatan tahun 1996. Ternyata kakak kelas saya angkatan 1994, Fakultas Tarbiyah IAIN Susko, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, asli putra daerah Sedanau. Dipukul ombak, diempas gelombang 28 tahun yang lalu dia belajar ke Pekanbaru. Bagaimana perjuangan dia, dan hari ini menjadi camat di sini. Allahu Akbar. Pak camat dulu di mana? IAIN.
Tahun berapa Pak Camat? 94. Aku 96. Jadi, oh kakak kelas saya itu. Kenal Ustaz dengan Pak Camat? Oh kami satu kelas, satu sekolah dulu. Sama-sama saya kampus ya kan. Kalau yang ditangkap polisi, aku tak kenal. Sekarang banyak orang takut menyekolahkan anak sekolah agama. Betul. Anak kau di mana? SH, sarjana hukum, pengacara, lawyer, advokat. Advokat, bukan yang hijau pakai coklat dulu. Itu jus pokat. Anak kau di mana sekarang? SE, sarjana ekonomi. Anak kau di mana? Anak aku fakultas tarbiyah. SAG, sarjana alam goib. Datang kalian ke Sedanau. Tengok bagaimana orang Sedanau yakin menyekolahkan anaknya. Jauh. Sedangkan sekarang saja tahun 2022 Abdul Somad untuk sampai kemari naik pesawat dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam turun transit dulu, lalu kemudian ke Natuna sampai di Ranai, datang baru sampai ke Sedanau. Dulu 28 tahun yang lalu bagaimana mereka orang Sedanau mengirimkan anaknya sekolah. Ini sekarang orang mengirimkan anak ke pesantren, dijenguk sehari 3 kali, pagi siang malam. Akan mereka berpisah dengan anak-anaknya. Akhirnya setelah waktu berlalu, sekarang mereka tinggal memetik buahnya saja. Abdul Somad datang kemari karena pemimpin negeri ini suka kepada tausiah, suka kepada ulama, suka kepada pengajian. Bayangkan kalau dulu orang Sedanau tak mengirimkan anak-anaknya sekolah agama, lalu apa yang terjadi? Duduk karena kekuasaan, dibeli dengan uang. Akhirnya hobinya lagu dangdut, dipanggillah penyanyi dangdut kemari. Disediakan pentas tinggi-tinggi, roknya pendek-pendek. Yang menonton atuk-atuk di bawah. Apa tak kumat rematik semuanya. Bapak Ibu bayangkanlah itu. Menengok penyanyi dangdut tadi, oh, meniti air liu. Balik ke rumah, nengok bini meniti air mata. Mohon maaf ibu, jangan tersinggung. Saya ini ceramah tak pakai konsep, selalu keceplosan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Benteng Sedanau adalah sekolah-sekolah tahfiz Al-Quran. Bapak kepolisian, dari mulai Kapolsek, dari mulai Babin Kamtibmas, dari mulai Pak Kapolres, tak sanggup mengatasi jumlah polisi tak sesuai dengan banyaknya kriminal. Dimasukkan ke penjara, penjara sudah over capacity, tak muat lagi. Anggaran APBD, APBN tak sanggup lagi untuk menyantuni. Oh, mestinya di penjara ditembak aja mati. Tapi mereka kan manusia, saudara kita juga. Maka memperbaiki umat ini tidak lain tidak bukan adalah dengan memperbanyak sekolah tahfiz Quran, tahfiz Quran, tahfiz Quran. Alhamdulillah di Sedanau ini bertumbuhan tahfiz Quran. Ustaz Abdul Somad, itu anak saya itu hafal Quran tuh Pak Ustaz. Masya Allah, 30 juz. Enggak, juz 30. Untuk tahap awal juz 30 dulu. Mengaji dari awal. Ciptakan kenangan memori masa kecil di dalam kepala anak-anak kita. Termasuk yang kita lakukan malam ini. Saya tengok tadi berduyun-duyun anak-anak dibawa, digendong, menangis dia, dipujuk, rayu, mengantuk, tidurkan. Anaknya menonton, ayahnya pula tertidur. Anak-anak digendong. Untuk apa anak-anak ini dibawa? Bukan dia peduli, bukan dia kenal dengan Ustaz Somad. Menciptakan memori di kepalanya, sehingga nanti 20 tahun akan datang kalau dia berbini menikah, istrinya bertanya, abang, ya, dulu waktu abang kecil dibawa kemana oleh ayah dan emak? Dibawanya nengok ceramah. Siapa penceramah waktu itu? Ustaz Somad. Oh, yang waktu viral zaman itu ya? Iya. Yang subscribernya 2 juta itu? Iyalah.
Maksud saya yang belum subscribe, subscribe lah. Gimana Ustadz tuh sekarang mak udah mati dah. Inilah ibu, kurang empati. Waktu saya bilang mati tadi mestinya sedih lah. Kita ulang balik ya. Mereka punya kenangan yang indah. Dulu dek, dulu bang, waktu kami masih kecil di Sedanau, kami datang malam-malam berduyun-duyun ke Tanah Lapang. Ada Pak Upati, ada Pak Sekda, ada Datuk Uzrin Od, ada tentara, ada polisi, ada Angkatan Laut. Ramai kami waktu itu. Kenangan kecil inilah yang akan terulang memori. Nanti kalau mereka jadi orang, jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala, tak berkepala, jadi pejabat atau tidak, jadi orang kaya, PNS, pengusaha, bisnismen, mereka akan membuat perbuatan yang sama macam yang kita lakukan malam ini, walaupun saat itu kita sudah meninggal dunia. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Bupati Natuna. Oh, kira-kira waktu itu tahun 2050. Kami mau ulang tahun Bupati. Kamu dari mana? Saya waktu itu umur 4 tahun di bawah ayah saya Tausiah Ustadz Somad tahun 2022 waktu itu. Sekarang saya sudah jadi Bupati, mau ulang tahun Pak Ustadz 2050. Abdul Somad masih diundang lagi ke Sedanau. Waktu itu Bapak Ibu udah meninggal dah. Saya masih ada lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tunas-tunas hijau ini mesti kita jaga. Jaga dengan apa? Masukkan dia ke sekolah tahfiz Quran. Tanah tak ada, tanah luas. Saya tengok tadi, ini kita udah sampai di darat. Waktu di Monceng tadi saya tanya, udah di darat kita nih? Udah, alhamdulillah. Oh, baru saya berani menengok ke samping. Oh, udah di darat depan. Takut membuat pondok di tengah laut, besar biayanya. Buat pondok tahfiz Quran di samping, wakafkan tanah. Saya mau mendengar berita, bukan hiruk pikuk heboh di medsos. Oh, waktu Ustaz Somad di Sedanau ramai. Bukan itu. Berhasilnya dakwah tabligh akbar adalah setelah Ustadz pulang kemarin, berdirilah 5 sekolah tahfiz Quran. Amin. Setelah Ustadz balik kemarin, banyaklah yang menelepon Pak Camat. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Saya mau mewakafkan tanah saya untuk tafsir Quran. Tanah yang ada di sana itu saya wakafkan. Tanah siapa? Entah. Mana pula bisa kita wakafkan tanah orang? Yang bisa kasih tanah, kasih tanah. Tak bisa kasih tanah, kasih semen. Tak bisa kasih semen, batu bata. Tak bisa kasih batu bata, gerikil. Tak bisa kasih kayu, tak juga bisa kasih ikan. Tadi dikasihlah saya ikan bilis 1 plastik besar. Saya bilang ke Datuk, ini tuh kalau kita makan 1 biji sehari, seekor, ini sampai selesai 1 tak habis nih. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alamnya indah, lautnya biru, tanahnya hijau, ikan melimpah ruah, sumber daya alam yang luar biasa. Kalau tidak dikelola dengan baik, hancur binasa. Anak-anak ini, kalau jalan kita rusak, kita bisa bangun. Masalah jalan rusak, sedangkan tengah laut bisa dibuat aspal begitu indah. Tapi kalau sampai anak-anak kita ini dirusak oleh ganja, narkoba, sabu-sabu, letak kita strategis, semua kapal bisa singgah, macam-macam mereka bawa. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar, dengan sekolah tahfiz Quran, selamat anak-anak muda kita insya Allah. Tunggu dulu Pak Ustadz, kenapa Ustadz bilang anak muda? Yang tua tahu saya doakan lagi. Malaikat maut udah dekat. Sudah tua tak juga mengaji, sudah tua tak juga ke masjid, kapan lagi? Anak-anak muda ini kita selamatkan dengan masukkan sekolah tahfiz Quran. Ada ustadz yang datang kemari Pak Camat. Siapa yang datang rajin berdakwah kemari Pak? Siapa yang datang kemari berdakwah Habib? Apa kata mereka menjawab? Saudara-saudara kita datang dari Kalimantan Barat, Pontianak,
berkapal-kapal datang kemari. Pakai speed berapa lama? Ada yang bilang 30 jam, ada yang bilang 1 jam, macam-macam kendaraan yang dipakai sampai kemari berdakwah. Mereka tidak tablik akbar macam Ustaz Abdul Somad, mereka tidak mengajak ceramah ammah, tapi mereka mengetuk pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita ke masjid, Pak. Kau mengajak aku ke masjid? Kau belum lahir, aku udah haji dah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu kok belum pakai jilbab panjang, Bu? Nanti nunggu lisut dulu. Mereka tak marah, mereka tersenyum, karena bagi mereka ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Unta merah kendaraan termahal zaman Nabi Muhammad SAW. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Inilah yang sebenar-benar berdakwah. Orang mengata-ngatai, mengejek-ejek mereka macam-macam. Jamaah apa tuh? Jamaah tabligh. Jamaah apa tuh? Jamaah kompor. Jamaah apa tuh? Jamaah tidur di masjid. Jamaah apa tuh? Jamaah KUPJ. Apa itu KUPJ? Kelompok Ustadz Panjang Janggut. Mereka tak pernah menyebut dirinya. Orang menyebut demikian. Mereka tinggalkan beberapa hari menabung uang demi untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah ramai di tanah lapang, semua orang berkata, jamaah Ustaz Somad, fans Ustaz Somad, banyak suka Ustaz Somad. Padahal hidayah pertama datang dari lisan mereka dan mereka tak pernah menyebut namanya. Datang khawatir dalam hati saya, jangan-jangan pahala ceramahku ini sudah habis karena riya, karena sum'ah, karena semua menyebut nama Abdul Somad. Jangan-jangan nanti malaikat berkata, Abdul Somad, pahala kau sudah habis. Siapa yang menghabiskan? Subscriber, viewer, dan follower. Mau ibu mendoakan Ustaz Abdul Somad supaya masuk surga? Macam-macam tak mau. Sudi bapak mendoakan Ustaz Abdul Somad supaya selamat dari riya? Macam-macam marah pula. Bapak Ibu yang ini baru pertama kali saya datang. Pertama kali ke Sedanau. Oh ya, yang dulu kan cuma sampai Ranai. Tapi rasanya macam selalu kita berjumpa. Kata Ibu, Ustadz aja so akrab. Malam ini lapangan basket berubah menjadi taman surga. Dari mana Ustadz tahu lapangan basket? Itu tiangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah anak dimasukkan ke surau, ke langgar, ke musola dari maghrib ke isya, tak bisa anak nih main suruh pergi ke masjid, mengaji. Ayah tak ke masjid, ayah udah dewasa. Tak bisa. Dia bukan macam memandikan bro, tapi macam memandikan kuda. Apa beda memandikan beruk dengan mandikan kuda? Dulu orang kalau mau ngambil kelapa pakai beruk, diikat pakai tali, suruh dia manjat ke atas. Kalau mau mandikannya, diletakkan tepi danau, suruh dia mandi, ditengok. Kalau kuda tak begitu, ikut kita sama-sama basah memandikannya. Begitulah anak-anak ini. Pejamkan mata. Apa memori yang teringat? Masa kecil di tepi laut, di tepi sungai, di tepi pantai, ayah menenteng tangan anak pergi ke masjid. Hayya 'alas shalah, kata azan di masjid. Ya waduh. Sampai ke masjid kita bukan sholat. Sudah bagus kita sholat. Datang kawan sebelah. Kalau masih ada anak-anak di masjid ketawa-ketawa, kalau masih ada anak di masjid lari-lari, bersyukurlah. Berarti 2042, 20 tahun akan datang, masjid itu masih lagi ada orang sholat berjamaah. Amin. Tapi kalau di masjid itu sudah tak ada lagi anak-anak, sepi, sunyi, isinya 70 ke atas. Mohon maaf,
Mohon maaf, beribu maaf. Bapak ibu yang sudah tua jangan tersinggung. Bapak adalah ayah saya, ibu adalah emak saya, nenek saya, datuk saya. Kunci mendengar ceramah Abdul Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah mendengar tersinggung balik mati. Jangan sensitif. Anggap aja saya ini anak kemanakan yang balik dari perantauan ke kampung halaman sedang bercerita-cerita. Karena kalau dianggap dia orang lain, sakit hati kita. Lidahku agak kasar sedikit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah bertambah umurnya, bertambah keinginannya, bertambah kemauannya, bertambah nakalnya, dia mulai minta belikan handphone. Dulu kalau kita bertamu ke rumah orang, nak, itu datuk, itu nenek, itu pakcik, itu makcik, salam dia, cium tangan. Datang kita mencium tangan. Anak-anak zaman sekarang, kita ulurkan tangan, asyik dia main handphone. Itu kejadian di sini Pak Ustaz? Tidak, demi Allah, di sini anak-anak tak begitu. Tempat lain. Ustaz ini kadang-kadang menyindir-nyindir, enggak. Saya termasuk Ustaz yang tak pandai menyindir. Dulu pernah juga saya dipesan panitia, Ustaz tolong sindirkan. Apa yang mau disindir? Ini ada orang bersedekah 300 juta, tiba-tiba sedekahnya diambilnya balik. Al-aidu ila hibatihi, orang yang mengambil sedekahnya balik, kal kalbil ladzi ya'udu ila qayhi, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Ada orang bersedekah dimintanya balik, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai pengajian, datang Pak Ketua Masjid. Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir itu tak datang. Sejak itu saya tak pandai sindir-menyindir. Saya orangnya simbah daun nampak buah, to the point, langsung 12 pas, gol. Alhamdulillah anak-anak di Sedanau, tadi di dalam rumah sahibul bait, sahibul majlis, anak-anak datang. Menangis anak itu di dapur. Begitu dekat Ustaz Somad foto, senyum dia. Habis foto nangis balik. Keluar dari rumah datang pula lah anak-anak muda. Boleh foto Pak Ustaz? Yuk, saya bilang. Kenapa Ustaz tak pernah menolak kalau diajak foto anak-anak ini? Boleh jadi ceramahku tak masuk ke hatinya, tapi kalau foto ini dicetak, disimpannya, sampai masanya ditengoknya, aku sudah mati dibacakannya Al-Fatihah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Tapi memang kalau dengan perempuan saya hindari, karena takut saya di sebelah kiri perempuan, kanan perempuan, nanti dikerok disangka orang saya sudah buka cabang di Sedanau. Jadi jangan tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat kami tak ada diskotik Pak Ustaz, di tempat kami tak ada hotel remang-remang Pak Ustaz, di tempat kami tak ada tempat maksiat Pak Ustaz. Memang tempat maksiat tak ada, tapi gelap banyak. Jangan lepas anak gadis di bawah anak lajang. Mesti nanya, itu siapa? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Sepeda motor mana? Mesti kita bertanya. Selama ibu masih mau merepet kau kemana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, kunci mana, duit mana, insya Allah masih selamat. Tapi kalau ibu sudah diam aja, pergi ya mak, pergilah, balik jam 12, subuh pun tak apa. Aku hamil mak, anak orang lain lebih parah lagi. Dunia sudah kiamat. Padahal mestinya itu adalah majelis akad nikah, majelis yang paling dimuliakan, sakral seumur hidup. Mestinya seorang bapak, apalagi orang Melayu, Masya Allah, Tabarakallah, 7 hari 7 malam. Malam pertama malam merisik, malam kedua malam meminang, malam ketiga malam berinai, malam keempat malam marhaban, malam kelima akad nikah, malam ke-7 pesta besar-besaran, kebahagiaan seorang tua, seorang calon mertua senyum menengok calon menantu. Wahai Ananda, ya ayah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, emas sebesar tempayan.
Aku nikahkan dengan anakku tunai. Aku terima sah. Betapa indahnya di hari yang suci dengan perempuan yang suci, dengan lelaki yang suci. Tapi berapa banyak majelis itu justru menjadi majelis kemarahan. Aku seumur hidup cukup sekali ini pun karena malu kepada tetangga. Kalau tidak udah kucampakkan ke laut calon menantu. Ku nikahkan, kemudian jangan datang sekali lagi. Kalau ku pijak. Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini ibu tertawa. Tapi apa yang kita keluhkan, kita risaukan bisa saja terjadi pada kita. Siap menjaga anak gadis? Siap bapak menjaga anak gadis? Kenapa Ustaz tak bilang anak lajang? Kalau anak lajang bengkaknya di sini pak. Kalau anak perempuan tak usah kesebut, malu aku di depan makcik-makcikku ini. Tertulis di botol-botol minuman apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Ternyata kalau habis makan ikan Napoleon ini lancar bahasa Inggris kita. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Harga botol 5.000, tak boleh diterima kalau segelnya rusak. Bagaimana dengan anak gadis dibesarkan dengan tetes puluh keringat air mata? Masih ingat ibu terbayang mengandungnya 9 bulan 10 hari. Di Sedanau mengandung masih 9 bulan 10 hari. Astagfirullah, aku serius lan ketawa ini dah. Soalnya di tempat lain tak segitu lagi. Akad nikah Januari, April diundang akikah. Masih tanya, acara apa ini? Akikah Ustaz? Perasaan baru 3 bulan yang lalu aku kau undang kemari. Iya, kenapa cepat lahir? Ini edisi minimalis. Apa tak hancur kiamat dunia?